Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani. Saya dari kelas A27 dari Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan PJJ PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil presentasi yang saya buat dari mata kuliah Stadis Cirebon yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Arifin M. Hum. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang sistem kebudayaan yang ada di Cirebon. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari sistem kebudayaan Cirebon, sistem kepercayaan dan ritus keagamaan. Yang pertama saya akan bahas mulai dari Syawalan. Syawalan adalah acara budaya tradisional Jawa yang dirayakan di Cirebon, sebuah kota yang terletak di Jawa Barat. Perayaan Syawalan ini berakar kuat pada budaya lokal dan mempunyai arti penting keagamaan dan sosial bagi masyarakat Cirebon. Syawalan juga memiliki makna budaya yang besar di Cirebon karena menyatukan keluarga, teman, dan komunitas yang merayakan selesainya bulan suci Ramadan. Nah, waktu untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diterima selama bulan puasa dan memohon ampun atas segala kesalahan, praktik budaya terkait dengan Syawalan mencerminkan nilai-nilai persatuan, kasih sayang, dan kemurahan hati dalam masyarakat. Selama Syawalan, masyarakat Cirebon melakukan berbagai adat dan praktik tradisional. Salah satu elemen utama perayaan ini adalah tradisi nyadran, di mana individu mengunjungi makam leluhur mereka untuk berdoa dan memberikan berkah. Ritual ini melambangkan penghormatan terhadap leluhur dan mempererat ikatan kekeluargaan. Selain itu, makanan khusus seperti ketupat, sejenis kue beras, dan opak atau kerupuk singkong disiapkan dan dibagikan kepada anggota keluarga, juga tetangga sebagai bagian dari perayaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu Muludan. Sistem kebudayaan Cirebon Muludan ini mengacu pada sistem kebudayaan yang dikaitkan dengan suatu peristiwa budaya tertentu yang ada di Cirebon. Acara ini dikenal dengan sebutan Muludan karena diadakan pada hari ke-8 bulan Mulud dalam bahasa Jawa. Sistem kebudayaan Cirebon Muludan mencakup berbagai aspek budaya Cirebon, termasuk seni tradisional, adat istiadat, ritual, dan kepercayaan. Sistem kebudayaan Cirebon mempunyai arti penting budaya dan sejarah bagi masyarakat Cirebon. Hal ini mencerminkan perpaduan unik pengaruh Jawa, Sunda, dan Islam membentuk identitas budaya daerah tersebut. Acara Muludan sendiri merupakan wujud dan kekayaan warisan budaya tersebut dan menjadi wadah pelestarian dan perayaan tradisi Cirebon. Salah satu komponen utama sistem kebudayaan Cirebon Muludan adalah menekankannya pada seni dan pertunjukan tradisional. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk tarian tersebut, musik, teater, dan seni visual yang berakar kuat pada sejarah dan cerita rakyat di Cirebon. Ekspresi artistik ini sering kali menggambarkan agenda lokal, narasi keagamaan, dan peristiwa sejarah yang berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan pengetahuan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Baik, untuk topik yang kedua yaitu tentang sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Saya akan ambil subtopiknya yaitu yang pertama tentang Ngupati dan yang kedua tentang ritual ngelolosi. Ngupati adalah arti kata lain dari 4 bulanan. Dalam adat Jawa ada yang namanya tradisi 4 bulanan yang dinamakan ritual Ngupati. Acara tersebut dilakukan apabila ada seorang wanita yang lagi hamil dan kandungannya sudah termasuk usia 4 bulan. Ngupati sendiri artinya membuat sifat, karena pada usia kandungan 4 bulan Allah menetapkan sifat manusia. Diharapkan Allah menetapkan sifat kepada anak tersebut dengan sifat yang baik-baik.
Dalam acara ngupati, acaranya yaitu ngaji bersama, seperti membaca surah Al-Waqiah, surah Yasin, surah Maryam, dan surah Yusuf. Dan itu mempunyai berkah untuk keselamatan. Dalam surah Waqiah tersebut adalah harapan orang tua agar kelak ketika anak itu lahir ke dunia mendapat banyak rezeki. Sedangkan surah Yusuf dan Maryam agar nanti kalau anaknya laki-laki mempunyai rupa dan akhlak yang baik. Biasanya di acara ngupati ini nanti keluarga menyiapkan makanan berupa ketupat yang nanti akan dibagikan kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Selanjutnya yaitu ritual ngelolosi. Ritual ngelolosi ini ketika kandungan mencapai usia 9 bulan. Lolos itu sendiri artinya lancar. Jadi ritual ini mengharapkan kelancaran ketika kelahiran, dan lolos juga menjadi nama makanan bubur yang khusus dibuat untuk ritual ini. Bubur lolos itu sendiri sejenis juada yang lunyu atau licin. Ini merupakan perlambang dan harapan kelahiran seperti bubur lolos itu sendiri, yaitu licin atau lancar. Bubur ini disajikan saat makan-makan setelah pengajian dan juga dibagikan kepada tetangga. Baik, untuk topik yang ketiga yaitu tentang sistem mata pencaharian dan situs mata pencaharian. Saya akan ambil subtopik yang pertama tentang sedekah bumi. Sedekah bumi memiliki akar budaya yang ada di dalam dan telah menjadi bagian integral di kehidupan masyarakat setempat selama berabad-abad. Pelaksanaan sedekah bumi biasanya dilakukan setelah panen raya sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah. Para petani dan masyarakat setempat akan mengumpulkan sebagian dari hasil panen mereka, baik berupa padi, buah-buahan, maupun hasil pertanian lainnya, dan untuk kemudian akan didistribusikan kepada sesama yang membutuhkan. Akan tetapi dalam era modernisasi dan globalisasi ini, tradisi sedekah bumi di Cirebon menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini sangat penting guna memastikan bahwa warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan tidak pudar ditelan arus perubahan zaman. Baik, selanjutnya tentang pengaten tebu. Pengaten tebu di Cirebon memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat, yaitu masyarakat di Cirebon. Proses pengaten tebu melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penanaman tebu hingga proses pengolahan menjadi gula. Di Cirebon, pengaten tebu bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya dan tradisional yang kuat. Upacara-upacara ini sering kali melibatkan doa-doa dan persembahan kepada para dewa atau roh untuk memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Selain itu, ritus ini juga dapat mencakup acara adat dan pertunjukan seni tradisional yang menggambarkan kehidupan petani tebu. Melalui ritus mata pencaharian terkait pengaten tebu, generasi muda dapat belajar dan mewarisi nilai-nilai tradisional serta keterampilan dalam mengelola usaha pertanian. Baik, untuk topik yang keempat yaitu tentang sistem kesenian Cirebon. Saya akan ambil subtopiknya yang pertama yaitu tentang wayang kulit. Wayang kulit Cirebon dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-16 pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali Islam yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Bentuk seni ini berkembang di bawah naungannya dan sejak itu menjadi bagian penting dari budaya Cirebon. Karakteristik dan pertunjukan wayang kulit Cirebon melibatkan penggunaan boneka kulit yang dibuat dengan rumit, yang dikenal sebagai wayang, yang dimanipulasi di balik layar dengan cahaya latar
sang dalang atau dalang dengan terampil menghidupkan tokoh-tokohnya dengan menggunakan berbagai batang dan cahaya untuk menampilkan bayangannya di layar. Pertunjukannya seringkali diiringi dengan musik gamelan tradisional, menambah kedalaman dan emosi dalam penceritaan. Selanjutnya yaitu tentang batik Keraton Cirebon. Sejarah batik Keraton Cirebon dapat ditelusuri kembali ke Istana Kerajaan Cirebon yang secara tradisional dipakai oleh anggota bangsawan. Desain dan motif yang terdapat pada batik Cirebon, batik Keraton Cirebon ini seringkali mencerminkan pengaruh budaya dan seni daerah tersebut dengan menggabungkan unsur-unsur seperti flora, fauna, dan pola geometris. Penggunaan warna dan motif tertentu pada batik gaya ini juga dapat memiliki makna simbolis yang penting dalam konteks kebudayaan tradisi Cirebon. Batik Keraton Cirebon dicirikan oleh desainnya yang rumit dan pengerjaannya yang teliti. Pengrajin menggunakan kombinasi teknik pewarnaan tahan lilin untuk menciptakan pola rumit pada kain dan menghasilkan tekstil yang menakjubkan secara visual dan sangat teliti. Penggunaan warna-warna cerah dan motif yang kompleks membedakan batik Keraton Cirebon dengan corak batik daerah lainnya dan akan menampilkan kekayaan warisan seni daerah Cirebon. Sebagai warisan budaya daerah Cirebon, batik Keraton Cirebon juga berperan penting dalam melestarikan keterampilan tradisional dan ekspresi seni. Seni dan teknik yang terlibat dalam pembuatan batik Cirebon telah diwariskan dari generasi ke generasi, berkontribusi terhadap pelestarian warisan tekstil Indonesia yang kaya. Baik, untuk subtopik yang kelima yaitu tentang sistem teknologi di Cirebon. Saya akan ambil yang pertama yaitu kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman menyimpan nilai sejarah dan budaya yang signifikan di Cirebon. Hal ini berakar kuat pada tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat, melambangkan kekuatan, persatuan, dan kemakmuran. Desain rumit pada gerobak seringkali menggambarkan motif dan simbol mitologis yang mencerminkan kepercayaan spiritual daerah tersebut. Pembuatan gerobak kayu membutuhkan keahlian yang terampil dan penggunaan lembu sebagai tenaga penggerak menunjukkan ketergantungan yang pada tenaga hewan untuk transportasi di masa lalu. Meskipun tidak dianggap modern dalam hal kemajuan teknologi, sistem ini mewakili perpaduan unik antara seni, teknik, dan signifikasi budaya. Meskipun terdapat upaya untuk melestarikan teknologi tradisional ini, tantangan seperti urbanisasi, modernisasi, dan perubahan gaya hidup menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungannya. Seiring perkembangan Cirebon ini terdapat kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara melestarikan tradisi budaya seperti kereta Paksi Nagaliman dan memanfaatkan kemajuan teknologi, menemukan cara-cara inovatif untuk mengintegrasikan praktik-praktik tradisional dengan teknologi modern sambil mempertahankan keasliannya yang sangat penting untuk memastikan berkelanjutannya tradisi budaya yang ada di Cirebon. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang singa barong. Singa barong adalah makhluk tradisional Jawa yang menyerupai singa yang digambarkan dalam budaya Indonesia. Sistem teknologi Cirebon dapat merujuk pada sistem atau infrastruktur teknologi yang spesifik di wilayah Cirebon. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek seperti transportasi, komunikasi, atau kemajuan teknologi lainnya yang relevan dengan wilayah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tanpa konteks spesifik atau informasi terperinci akan sulit untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang sistem teknologi Cirebon Kereta Singa Barong. Rincian dan klarifikasi lebih lanjut mengenai sifat dan tujuan spesifik sistem ini akan diperlukan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Istilah sistem teknologi Cirebon Kereta Singa Barong kemungkinan besar melibatkan kombinasi teknologi, budaya, dan mungkin sistem transportasi di wilayah Cirebon yang mencerminkan perpaduan unik antara tradisi dan modernitas di wilayah Indonesia. Baik,
Demikian pembahasan topik sistem-sistem kebudayaan yang ada di Cirebon. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.